show cameras. Yeah. Oh yeah, I see. So now you can see the chat and the cameras and you can play, so you don't need anything. Okay, great. But this way I cannot see your handsome face more clearly. Well, in Bridge our faces are not so amazing anyway. You can choose. We actually had the large camera mode in that side panel, but it was taking so much space that we decided to kill it and we removed it. This way better, I see. Yeah. So the chat you can switch between tournament and table, but later on you'll be able to have groups and private chat that we are working on now. Assalamualaikum, saya Iskandar. Kali ini akan membahas tentang platform bridge online yang lagi ngetrend. Salah satunya adalah intobridge.com yang tadi kita lihat di video awal. COVID-19 berdampak negatif di berbagai sektor, kecuali dunia digital. Kebalikannya, di dunia digital terjadi perkembangan yang luar biasa, termasuk bridge online. Pengunjung BBO meningkat 2 kali lipat lebih dan BBO sendiri sempat membuat server ganda untuk melayani pengguna. Namun kemudian jumlah pengunjung BBO menurun, bukan karena orang sudah berhenti bermain online, tetapi karena muncul banyak pesaing lain yang berkembang. Di antaranya ada Sinre Bridge, platform yang menawarkan permainan bridge individu. Lalu ada Love Bridge yang menawarkan permainan offline yang online. Mereka coba menawarkan bahwa bermain dengan tablet tidak akan bersentuhan dengan yang lain sehingga mengurangi kontak fisik. Namun demikian, platform ini kurang diminati karena orang jika bermain offline lebih suka menggunakan kartu, dan tentu saja bermain menggunakan kartu akan jauh lebih murah ketimbang menggunakan Love Bridge. Lalu ada Fun Bridge yang sejatinya adalah platform bridge individu, namun kemudian dia mengembangkan diri juga untuk bisa bermain social game manusia melawan manusia karena banyak pemain klub yang beralih ke online sehingga dia mencoba melayani permainan social game. Selanjutnya ada Real Bridge yang kehadirannya langsung disambut baik pemain bridge dunia karena dia mampu menghadirkan video dan sound secara built-in sehingga pemain seolah-olah datang ke klub. Sayangnya Real Bridge bersifat closed platform sehingga bersifat eksklusif, tidak seperti BBO yang open platform dan terbuka. Lalu ada Trickster Cards yang juga mempunyai built-in video dan sound secara default. Namun sayangnya sistem ini hanya menyasar ke pengguna kasual saja. Tidak ada kompetitif event di sini. Jadi Anda dan teman-teman Anda hanya bisa main berempat satu meja saja. Kembali ke BBO, BBO juga melengkapi dirinya dengan video dan sound built-in. Tentunya untuk mendapatkan fasilitas ini Anda harus berbayar kurang lebih setengah US dollar per pemain. Masih platform bridge bervideo, ini adalah Shark Bridge. Shark Bridge sebagaimana layaknya platform bridge lainnya, dia memiliki kompetisi maupun casual table. Selain itu dia dilengkapi dengan fitur-fitur yang bermanfaat untuk guru bridge. Terakhir adalah intobridge.com, platform bridge bervideo yang menjadi fokus pembahasan kita kali ini. Kemarin saya diajak berkunjung ke Intobridge dan saya akan tampilkan apa saja yang disajikan Intobridge ketimbang platform bridge yang lain. Ketik intobridge.com, lalu ketik akun Anda, lalu Anda login dan mendapatkan halaman seperti ini. Setelah login, Anda bisa create table atau join table teman Anda maupun create team match. Di sini juga tersedia turnamen. Kabar baiknya bagi pengguna biasa, Anda juga sudah bisa create turnamen. Di BBO hanya user-user tertentu yang bisa create turnamen. Di Intobridge siapa aja bisa create turnamen. Pada uji coba kemarin kami bermain Howl 2 meja, dan untuk register cukup gampang. Anda cukup invite partner Anda login, dia accept, maka proses registrasi selesai. Ketika turnamen start, Anda didudukkan ke posisi Anda. Ini adalah interface-nya. Bidding box-nya mirip dengan bidding box BBO.
dilengkapi dengan default Anda harus confirm bid. Sebagai turnamen director, saya suka metode ini untuk menghindari pemain salah klik. Tapi sebagai pemain yang cepat, saya tidak suka harus confirm bid. Saya mau sekali klik langsung jadi. Seperti yang sudah Anda lihat di awal video, intobridge.com dilengkapi dengan video yang terbangun secara default. Para pemain bisa melihat satu dengan yang lain. Sayangnya saat membuat turnamen saya tidak punya pilihan untuk memasang screen atau tidak. Dengan kata lain, di sini kita akan selalu melihat keempat pemain yang ada. Berbeda dengan Real Bridge, ada pilihan untuk memasang screen atau tidak. Dengan screen maka kita hanya melihat separuh pemain saja yang satu tirai. Untuk tampilan kartunya cukup simpel dan clean, meskipun mestinya masih bisa lebih besar lagi. Mungkin pengembang mempertimbangkan para pengguna tablet dan handphone. Saya sempat mencoba tablet tapi kurang memuaskan karena ada 4 video yang harus dijejalkan di sana. Belum lagi saya akan kesulitan untuk chat. Jadi intobridge seperti juga Real Bridge sangat disarankan menggunakan laptop. Saat memainkan kartu kita akan dapat tampilan meja di tengah. Saya kurang suka model seperti ini. Ditambah lagi dia tidak punya animasi sama sekali. Sehingga saya lebih suka interface BBO ketimbang intobridge. Kita fast forward saja, 4 diamond ini up 1 karena ternyata king club ada di posisi yang tepat. Setelah permainan size, seperti juga di BBO, Anda dapat melihat seluruh pegangan. Lalu setelah itu kita muncul board berikutnya. Saya tidak akan menyelesaikan seluruh board ini. Kita langsung aja ke review apa yang bisa dilihat setelah permainan usai. Di sebelah kanan ada menu result di mana kita bisa melihat board 1 hingga board terakhir, kontrak, hasil, dan berikut skor yang kita dapat. Untuk hasil pertandingan Anda bisa lihat ranking, scorecard, travelers, dan data pertandingan. Di scorecard Anda bisa melihat kontrak dan skor Anda pada setiap papan. Di sebelah kanan juga ada board per board yang bisa Anda perhatikan. Anda juga bisa melihat skor per board lawan Anda dengan mengganti select pairs. Di Travelers, Anda bisa melihat kontrak yang dimainkan orang pada setiap papan. Anda juga bisa memperhatikan bagaimana mereka memainkannya. Yang menarik di sini pada bagian atas Anda bisa melihat base kontrak, hal mana Anda tidak temukan pada bridge online. Ini tentu saja nilai plus memudahkan Anda membahas setiap board. Anda bisa juga lihat track by track bagaimana kontrak itu dimainkan. Hasil pertandingan ada di dalam satu page yang sama. Anda tidak perlu pindah ke tab-tab yang lain seperti di BBO. Ini tentu saja membuat browser Anda menjadi ringan, enak dipandang, to the point, dan simple. Saya suka cara intobridge menampilkan hasil pertandingan seperti ini. Clean dan enak dipandang mata. Sebagai penutup bisa saya katakan intobridge adalah alternatif terbaik jika Anda mencari bridge online selain BBO. intobridge punya banyak keuntungan. Pertama, ramah pengguna, interface-nya minimalis, simple dan mudah dipahami. Kedua, aksesnya ringan dan cepat, mungkin karena pengunjungnya masih sepi. Tapi saya duga karena mereka menggunakan bahasa pemrograman terbaru dan mereka memulainya dari nol sehingga memudahkan mereka untuk membuat aplikasi sesuai dengan fitur-fitur bahasa pemrograman yang lebih up to date. Ketiga, gratis dan terbuka, tidak seperti Real Bridge yang sedikit eksklusif. Ini mirip dengan BBO, siapa saja bisa register. Gratis dengan catatan, jika Anda membuat turnamen berbayar, maka ada biaya untuk itu. Tetapi jika Anda membuat turnamen yang free, maka free. Keuntungan keempat, intobridge dilengkapi dengan video conference. Saat ini penggunaan video conference masih free, tapi nantinya jika Anda bermain menggunakan video conference, maka berbayar. Tetapi masih lebih murah ketimbang Real Bridge. Tapi jika Anda bermain di intobridge tanpa video conference, maka free selamanya. Nilai plus kelima, hasil bisa di-download dalam bentuk PBN sehingga Anda bisa buka-buka tanpa harus berkunjung ke intobridge. Nilai plus yang paling menarik buat saya adalah intobridge membiarkan siapa saja membuat turnamen. Tidak seperti BBO, jangankan membuat turnamen, untuk membuat tim match hanya orang-orang yang sudah cukup lama sekali bermain di BBO baru bisa bikin tim match.
Untuk nilai minusnya, pertama, memainkan kartu tanpa animasi. Stephen, sang pengembang, mengatakan mereka sedang mengupayakan permainan dengan animasi akan muncul. Kedua, pilihan hands hanya ada satu model, tidak ada hands diagram. Jadi kita dipaksa melihat kartu dalam bentuk picture cards karena tidak ada hands diagram. Terakhir, Into Breeze masih dalam versi beta, artinya Anda mungkin saja masih menemukan bug, namun bagaimana lagi, gratis kok, njaluk selamat. Saat ketemu dengan Stevens kemarin, dia mengatakan pengembang sedang bekerja keras dan dalam waktu dekat, semua bug akan diperbaiki dan mereka akan segera launching. Jika Anda tertarik mencoba Into Breeze, bisa menggunakan link bit.ly/duoclavo untuk register. Demikian penjelasan saya tentang Into Breeze, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.